Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah kumpulkan kami semua di tempat ini. Kami mengucap syukur karena kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, beribadah kepadamu. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kepada kami untuk selalu setia dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami dan menghargainya. Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami, Engkau mendengarkan puji-pujian kami. Dan kini Tuhan kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara pada kami semua, karena kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga siap untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami, menguasai kami, hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan. Supaya kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu ini. Urapi pula hamba-Mu ya Bapa, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu adalah firman-Mu belaka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mohon pimpinan serta petunjuk-Mu sendiri. Amin. Firman Tuhan yang akan melandasi pemberitaan firman pada pagi hari ini dalam minggu terakhir di bulan misi, sebagaimana sudah ditetapkan oleh PIPKA, akan saya bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. 1 Korintus 9 ayat 16 hingga 18, demikianlah firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Haleluya, haleluya, amin, amin. Nah, saudara-saudara sekalian, ada sebuah cerita. Ceritanya pada akhir zaman, mungkin sebagian dari saudara sudah pernah mendengarkannya. Pada akhir zaman Tuhan mengadili manusia di dunia ini. Nah, ketika Tuhan masuk ke singgasananya dan duduk di sana, dia bingung karena dia melihat semua manusia ternyata ada di surga. Wah, Tuhan bingung juga. Ini kan Tuhan kan harus adil. Mosok semua manusia ada di surga. Lalu dia panggil malaikat Gabriel. Gabriel, sini. Gini aja deh sekarang. Kamu bacakan 10 perintah Allah. Nah, nanti siapapun juga di antara manusia ini yang sudah melanggar hukum itu harus pindah ke neraka, tidak boleh ada di dalam surga. Nah, itulah Gabriel memulai bacakan hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu orang-orang yang selama hidupnya di dunia sudah memuja-muja uang, muja-muja jabatan, feng shui, jimat-jimat macam-macam, pindah semua. Termasuk orang-orang ya para istri yang takut suami atau suami takut istri, sama saja. Takut itu sama Tuhan, bukan sama manusia. Kalau takut sama manusia itu penyembahan berhala. Oleh karena pindah ke neraka. Hukum yang lain dibacakan lagi. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini orang-orang yang tadi malam nonton Liga Champion sampai nggak bisa bangun dan tidak bisa pergi ke gereja, pindah ke neraka, tidak boleh ada di surga. Bacakan lagi,
jangan berzinah. Wah, kali ini rombongan besar berbondong-bondong harus pindah ke neraka. Baik mereka yang melakukan perzinahan terang-terangan maupun gelap-gelapan, semuanya. Nah, sampai hukum yang ke-8 itu semua orang yang tadinya ada di dalam surga sudah pindah ke neraka. Ketika Tuhan melihat, waduh, lah kok surganya tiba-tiba jadi sepi sekali. Cuma ada satu orang pendeta di depan, tapi yang lainnya sudah pindah ke neraka. Oleh karena itu Tuhan kemudian mengatakan kepada Gabriel, gini aja deh, ini surganya jadi sepi dan aku kesepian. Jadi sekarang semua orang yang tadi sudah dikirim ke neraka, bawa semua masuk kembali ke surga. Ketika Tuhan mengatakan demikian, si pendeta yang ada di paling depan, bukan Pak Agus ya, si pendeta yang ada di paling depan protes, Tuhan, gimana sih kamu ini? Loh, aku ini selama hidupku di dunia sudah menjaga kehidupanku. Semua 10 hukum Allah itu aku lakukan, tidak ada yang kelewatan. Aku juga selama hidup di dunia menjaga diriku, tidak minum miras, tidak merokok, rajin berdoa, rajin puasa. Bahkan aku juga nggak kawin, tiwas nggak kawin, kan? Sekarang ternyata aku diperlakukan sama seperti para pendosa yang lainnya. Aku diperlakukan sama seperti orang-orang kaya yang pelit mengeluarkan uangnya untuk pelayanan. Gimana ini? Kan tidak adil. Nah, saudara-saudara, itulah sikap yang seringkali terjadi di banyak orang. Kita berbuat baik itu bukan karena kita sadar dan senang dengan apa yang kita lakukan karena memang itu baik, tapi sebetulnya karena kita mengharapkan ada upah di balik semuanya itu. Nah, saya itu teringat ketika Gunung Merapi meletus, ya beberapa tahun yang lalu, ada seorang warga di lereng Gunung Merapi yang menjadi terkenal sekali, Mbah Marijan, ya kan, terkenal di mana-mana. Nah, Mbah Marijan itu terkenal karena keberaniannya untuk tetap tinggal di lereng Gunung Merapi meskipun Gunung Merapinya mau meletus. Meskipun penduduk-penduduk lain sudah pada pergi mengungsi, Mbah Marijan tetap tinggal di rumahnya di lereng Gunung Merapi yang jaraknya itu cuma beberapa kilometer saja dari puncak Gunung Merapi. Mengapa? Jawabannya sepele. Mbah Marijan cuma ngomong bahwa dia ingin tetap bekerja membersihkan dan menjalankan ritual di Paseban. Paseban itu tempat pemujaan yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta, yang memang dipasrahkan, dipercayakan pada dia oleh almarhum Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Ketika Presiden SBY datang ke Jogja, semua pegawai-pegawai negeri berbondong-bondong untuk setor muka. Mbah Marijan tidak mau turun menemui SBY. Ketika Sultan Hamengkubuwono X memerintahkan supaya dia turun dari gunung, Mbah Marijan juga mengatakan dengan semua kerendahan hati menolak instruksi tersebut. Karena dia mengatakan masih ada tugas yang harus dia lakukan di atas Gunung Merapi. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan salah satu stasiun televisi, saya masih ingat saat itu Mbah Marijan sudah 3 hari hilang. Jadi orang-orang bingung, aparat-aparat keamanan kesana kemari mencari Mbah Marijan. Tiba-tiba nongol lagi ini si Mbah Marijan. Nah, ketika diwawancarai, lalu dengan entengnya Mbah Marijan mengatakan, pemerintah itu punya tugasnya sendiri, saya juga punya tugas saya sendiri. Jadi tolong pemerintah jangan bikin saya bingung. Orang-orang merasa dia yang bikin bingung semua orang yang lain, tapi dia justru merasa kalian itulah yang bikin saya bingung dan tidak bisa melakukan tugas saya dengan baik. Nah, yang membuat Mbah Marijan itu sangat terkenal itu justru bukan karena keberaniannya untuk tinggal di lereng Gunung Merapi meskipun gunungnya mau meletus, juga bukan karena dia punya tubuh yang tetap rosoh-rosoh ya, meskipun usianya sudah lewat 80 tahun, tapi justru kesetiaannya untuk tetap melakukan tugasnya apapun juga resikonya. Meskipun ia harus mempertaruhkan nyawanya, dan pada akhirnya memang dia mati di atas Gunung Merapi karena awan panas dari Gunung Merapi. Meskipun itu, dia tetap setia melakukan tugas yang dibebankan dan dipercayakan pada dia, meskipun gajinya itu kecil sekali. Saya tahu gajinya Mbah Marijan dari Keraton Jogja itu cuma Rp5.600 setiap bulan. Bayangkan, gajinya tuh cuma Rp5.600, tapi dia setia sekali menjalankan tugasnya. Nah, itu dilakukan mengapa? Karena bagi Mbah Marijan itu panggilannya dia.
Jadi nggak peduli dia harus mempertaruhkan nyawa, nggak peduli gajinya sedikit, itu panggilannya, makanya dia lakukan. Nah, hari ini saudara, kita masuk pada minggu terakhir di bulan misi, dan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang ditetapkan oleh Pipka, juga memberitahukan kepada kita bahwa memberitakan Injil itu juga panggilan. Konteks 1 Korintus pasal 9 ini adalah pertengkaran Rasul Paulus dengan para lawan-lawannya, karena lawan-lawan Rasul Paulus, orang-orang Kristen Yahudi, menuduh Rasul Paulus dan meragukan otoritas Rasul Paulus sebagai seorang rasul dan sebagai seorang pemberita Injil. Nah, dalam rangka membantah para pengkritiknya inilah, maka Rasul Paulus menunjukkan bahwa meskipun ia adalah seorang rasul, tapi ia tidak pernah sama sekali berusaha untuk mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu, dia lakukan dengan tulus ikhlas. Sama sekali dia tidak mengharapkan adanya upah. Dan itu yang menurutnya memberikan pada dia otoritas untuk menjadi rasul dan menjadi pemberita Injil. Dalam ayat 7, Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu dari domba itu? Jadi artinya Rasul Paulus ingin mengatakan, loh, semua orang yang bekerja itu pada hakikatnya kan memang layak dan berhak untuk mendapatkan upah dari apa yang dilakukannya. Kalau ada seorang tentara kita suruh berangkat perang, maka tentara ini berhak dapat gaji dari rakyat yang memang menyuruhnya untuk berangkat berperang. Kalau kita menanam anggur, kita punya hak untuk memakan buah anggur itu. Kalau kita punya kawanan domba dan menggembalakan domba-domba itu, kita punya hak untuk mendapatkan susu dari domba-domba itu. Namun yang menarik, dalam ayat-ayat berikutnya Rasul Paulus mengatakan, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, mengharapkan upah, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Nah, logikanya karena memang Rasul Paulus ini yang mendirikan dan merintis jemaat di Korintus. Jadi kalau bicara perkara hak, dia ini yang punya hak yang paling tinggi dan paling besar untuk mendapatkan upah dari pelayanannya di Korintus. Nah, Rasul Paulus menunjukkan bahwa ia melayani Tuhan dan ia memberitakan Injil itu sama sekali tidak dengan menuntut upah. Dia melakukannya dengan tulus ikhlas karena memang dia senang melakukannya. Itu sebabnya dalam ayat 18 dia kemudian mengatakan, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Rasul Paulus ingin mengatakan kepada para pengkritiknya bahwa memberitakan Injil itu masalah panggilan. Ini bukan kewajiban, ini bukan orang upahan. Memberitakan Injil itu panggilan kepada semua orang Kristen, termasuk dirinya. Dan oleh karena itu dia melakukan dengan sukacita, meskipun dia harus banyak berkorban, tanpa beban, tanpa paksaan. Ini aku melakukan dengan tulus ikhlas, gak diupah, gak apa-apa, aku melakukannya. Saudara, yang namanya panggilan itu memang beda dengan kewajiban. Kewajiban itu kan tugas yang kita lakukan karena kita terpaksa melakukannya. Dan oleh karena itu biasanya kalau kita diberi kewajiban, kita merasa terbeban dan kemudian pada akhirnya kita merasa berat untuk melakukan kewajiban itu. Tapi panggilan itu adalah sesuatu yang kita lakukan ya karena kita memang senang melakukannya, karena kita merasa terpanggil, dan oleh karena itu kita juga melakukannya dengan sukacita, tanpa beban, tanpa merasa terpaksa. Menjadi orang tua yang bertanggung jawab pada anak-anak kita itu juga panggilan. Ketika anak-anak saya masih kecil, setiap hari, setiap pagi saya harus ngantar mereka ke sekolah, nanti jemput lagi pakai sepeda motor karena saat itu saya belum punya mobil. Nggak peduli bahwa malam sebelumnya saya harus kerja lembur sampai lewat tengah malam, capek sekali. Tapi setiap pagi ya saya bangun pagi-pagi untuk mengantarkan anak-anak saya ke sekolah. Ketika anak-anak saya beberapa kali mengalami kesakitan yang amat sangat, sekali lagi, gak peduli, meskipun saya capeknya bukan main, kepengen istirahat, tapi ketika saya melihat anak saya kesakitan, ya saya bawa ke IGD, karena saya tidak mau anak saya terus-terusan sakit. Tapi semua itu saya lakukan dengan sukacita, tidak merasa beban,
tidak merasa terpaksa, saya melakukan dengan sukacita. Itu panggilan. Istri saya juga sama. Setiap pagi bangun lebih pagi daripada siapapun juga, nyiapin sarapan untuk anak-anak. Suatu ketika saya pernah ngomong sama dia, "Mbok sudahlah, biarin anak-anak itu nyiapin sendiri deh makanannya, sarapannya, kamu enggak usah, kamu nemeni aku tidur aja." Gitu kan. Tapi istri saya mengatakan, enggak apa-apa kok, aku seneng melakukannya. Itu panggilan, kita melakukannya dengan penuh sukacita, tidak merasa terbeban, tidak merasa terpaksa. Nah, tapi kan ini beda. Kalau setiap bulan April kita diminta untuk mengisi SPT pajak, ya kan? Kita kan berat sekali rasanya, kena-kena nggak ngisi, ya kan? Karena apa? Itu kewajiban. Makanya kita merasa terbeban, kita merasa terpaksa melakukannya tidak dengan sukacita. Atau kalau nanti ada pelebaran jalan di kota Jepara ini, lalu rumah kita atau toko kita kena, ya harus dipotong karena pelebaran jalan, kan sama kan? Kita kan pasti akan protes, kita bantah, atau kalau kita tidak berani protes, ya grundel di belakang. Lalu nanti kalau motong ya garisnya dimaju-majuin sedikit, ya kan? Tidak mau ikut garisnya. Mengapa? Ya itu karena ini kewajiban, bukan panggilan. Makanya kita melakukannya ya dengan berat hati. Susah sekali melakukan. Kita merasa terpaksa dan dipaksa untuk melakukannya. Ini kan beda dengan Mbah Marijan itu tadi. Lambok Gunung Merapinya lagi batuk-batuk, tugas yang dia lakukan ya tetap jalan terus. Tidak ada kata berhenti sama sekali, meskipun itu harus mempertaruhkan nyawanya. Tugasnya tetap jalan terus. Mbok gajinya cuma Rp5.600 per bulan, tapi tetap juga dilakukan tugasnya dengan sukacita, tidak terbeban, tidak terpaksa. Mengapa? Karena Mbah Marijan memahaminya ini panggilan, bukan kewajiban. Makanya dia melakukan dengan senang hati. Nah, saudara-saudara, memberitakan Injil itu adalah panggilan pada kita semua, bukan kewajiban. Dan oleh karenanya kita seharusnya melakukannya pun dengan penuh sukacita, tanpa beban, tanpa paksaan. Dan yang namanya memberitakan Injil itu jangan dipahami secara sempit, hanya semata-mata pekabaran Injil melalui kata-kata saja. Betul, kita perlu mengabarkan Injil dengan kata-kata, tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah memberitakan Injil dengan seluruh kehidupan kita, semuanya. Pokoknya apapun juga yang kita lakukan untuk membagikan kasih sejahtera, damai sejahtera, anugerah, shalom dari Tuhan, kalau itu kita lakukan, maka di situ kita bisa memberitakan Injil. Tidak peduli, kita boleh ngomong dan boleh mengatakan apa saja dan sebaik apapun juga, tapi yang pada akhirnya akan dilihat oleh orang-orang dan masyarakat luas, itu bukan omongan kita, tapi kehidupan kita. Dan oleh karena itu, kita semua juga punya panggilan memberitakan Injil melalui seluruh kehidupan kita. Dan itu artinya kalau kita menebar kasih sayang pada anak-anak kita, itu kita bisa mengabarkan Injil. Beberapa hari yang lalu dalam sebuah persekutuan pemuda, ada seorang pemuda tanya pada saya, "Pak, kalau seandainya kami nanti menikah terus punya anak, boleh enggak Pak kami memukul anak kami? Dan kalau misalkan tidak boleh, terus bagaimana Pak caranya mendidik anak-anak supaya tidak perlu dipukul?" Saya katakan, menghukum atau memukul anak gampang, akeh tunggale, semua orang juga bisa melakukan. Saudara tidak perlu jadi dokter untuk bisa memukul anak saudara. Semua orang bisa, gampang untuk dilakukan. Nah, tapi menabur kasih sayang pada anak-anak kita. Saya tidak mengatakan tentang memanjakan ya, tapi memberikan kasih sayang pada anak-anak kita untuk selalu berada, hadir ketika mereka membutuhkan kita, memberikan perhatian penuh pada anak-anak kita. Nah, itu yang sulit, tapi itu yang dibutuhkan. Semua orang di dunia ini yang tingkah lakunya aneh-aneh itu, ya mulai dari yang tingkah laku aneh-aneh biasa sampai yang memakai kekerasan, semua bisa dipastikan melakukan hal itu. Kenapa? Karena mengalami defisit kasih sayang. Itu kuncinya. Makanya Yesus mengatakan hukum yang terutama itu apa sih? Gampang, hukum kasih itu yang terutama. Ini aja dipakai sebagai patokan. Karena orang yang tidak memiliki kasih sayang yang cukup, maka pasti tingkah lakunya tuh aneh-aneh. Tidak peduli di dalam rumah, di gereja, di sekolah, di kantor, di toko, dimanapun juga,
pasti bikin masalah. Karena kurang kasih sayang. Dan oleh karena itu, kalau sebagai orang tua, kita itu memberikan kasih sayang, perhatian, hadir buat anak-anak kita. Itu kita bisa memberitakan Injil. Sesuatu yang dibutuhkan sekali dalam dunia kita ini. Demikian pula, ketika kita ini saling menjaga sebagai saudara seiman, saling mengingatkan, saling menegur. Kalau ada di antara kita yang perilakunya tuh nggak pantas, perilakunya itu menjadi batu sandungan, baik di antara orang-orang Kristen maupun batu sandungan bagi masyarakat luas, itu kita bisa memberitakan Injil. Ketika kita memberikan kesaksian tentang perjalanan dan pergumulan hidup kita dengan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar pada kita ketika semuanya tampaknya buntu, ketika kita ditegur dan diingatkan oleh Tuhan saat kita nyaris mengambil jalan yang keliru, tentang bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kita ketika kita melewati lembah kekelaman. Juga ketika kita menghibur dan menguatkan saudara-saudara kita yang sakit, yang lemah imannya, yang undur dari gereja, bahkan yang sudah nyaris menyerah. Ketika kita mengajak istri kita atau suami kita, anak-anak kita untuk selalu berdoa setiap hari sebelum kerja, sebelum sekolah. Ketika kita menjalankan bisnis kita dengan jujur, tidak pakai licik, apalagi untuk memakan orang lain. Ketika kita mengendalikan perilaku kita agar kita bisa menjadi teladan dan bukan batu sandungan bagi orang-orang lain. Ketika kita menyisihkan sebagian harta kita untuk menolong para mahasiswa teologi yang butuh bantuan, butuh beasiswa, semua itu merupakan tindakan memberitakan Injil. Itu bukan kewajiban, tapi panggilan dari kita, panggilan dari Tuhan untuk kita semua. Nah, sekali lagi saudara-saudara, panggilan itu tidak sama dengan kewajiban. Panggilan itu sesuatu yang kita lakukan karena kita memang ingin melakukannya dan kita terpanggil untuk melakukannya. Dan dengan demikian kita melakukannya pun dengan penuh sukacita. Tidak pakai ngomel, tidak pakai gerutu, tidak pakai merasa tertekan, terpaksa. Panggilan adalah sesuatu yang kita lakukan dengan komitmen tinggi. Gak peduli apapun resikonya. Tidak peduli ada pujian atau tidak ada pujian. Tidak peduli ada penghargaan atau tidak. Kita lakukan semua. Dan baru dengan demikian, maka kita betul-betul bisa memberitakan Injil melalui seluruh kehidupan kita. Sehingga lagu yang seringkali kita nyanyikan juga menjadi moto dalam kehidupan kita. Yesus mau kami percaya, bersinar baginya, dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan sudah memanggil kami semua untuk selalu bercahaya dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami. Bercahaya untuk istri kami, suami kami, anak-anak kami, pegawai kami, teman sekerja kami, siapapun juga yang berjumpa dengan kami dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa semuanya itu bukan kewajiban yang harus kami lakukan, tapi itulah panggilan daripadamu. Tolong kami Tuhan, untuk menjawab panggilan-Mu dengan penuh sukacita, supaya dimanapun juga kami berada, dan dengan siapapun juga kami bertemu, maka kami akan memberitakan Injil-Mu, supaya kasih karunia yang sudah kami terima, anugerah-Mu, shalom, damai sejahtera-Mu yang sudah kami dapatkan, bisa kami bagikan juga pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih karena Engkau memanggil kami untuk memberitakan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami agar menjadi cahaya di dunia ini. Amin.